Assalamualaikum. Di luar ini jadi polemik ya tentang aman tidaknya diet karnivor yang strict yang di luar sana secara salah kaprah sering disebut zero carb diet gitu. Padahal nggak mungkin zero juga ya. Para pejuang dan guru karnivor itu kekeh sih bilang bahwa diet ini aman-aman saja. Tapi sebaliknya para pejuang dan guru diet vegan dan guru-guru kesehatan yang lebih moderat cenderung bilang diet zero carb ini bahaya. Jadi yang benar yang mana? Mestinya sih kalau yang awam lebih baik mengambil jalur yang aman ya. Disclaimer, ini sekedar pendapat pribadi saya yang bukan dokter, bukan ahli biologi juga, sekedar manusia kartun, reporter amatiran. Menurut saya ya, zero carb diet atau diet karnivor yang strict terlalu ketat itu ada bahayanya, bahaya yang nyata. Jangan protes dulu. Nanti kalau udah diterangin, insya Allah bisa dipahami apa yang saya maksud. Saya gambarkan pakai perumpamaan dulu nih ya. Piknik gitu ya, di pantai Pangandaran. Jarang tuh orang yang celaka di sana. Amat jarang. Kecuali ya sekedar kecelakaan kecil lah. Kaki lecet kepeset serpihan kerang atau apalah yang kelasnya segitu. Tapi semua pakar sepakat di balik deburan ombak laut selatan yang dahsyat itu jelas ada bahayanya. Benar kan ya? Jalan kaki gitu ya, menyusuri tepi Sungai Besar Bengawan Solo atau menyusuri rel kereta api yang masih aktif itu juga idem. Jarang bikin orang celaka, tapi di situ jelas ada bahaya yang nyata. Diet zero carb menurut saya seperti itu situasinya. Kita ini nggak bisa naif. Waktu itu kita udah bahas ya, Dr. Atkins, gurunya diet karnivor yang termasuk mula-mula sekali, itu meninggalnya karena serangan stroke kardiovaskuler. Dr. Saladino, gurunya diet karnivor kekinian, itu ngeri dengan bahaya nyatanya diet karnivor yang terlalu strict. Lalu ujungnya dia makan karbo lagi, silakan aja dicek sendiri kalau nggak percaya. Beberapa testimoni juga nunjukin bener tuh pengalaman orang yang kena stroke gara-gara carnivore diet yang terlalu strict. Saya kasih contoh satu antara lain yang ini nih. Udah gitu ya, kemarin ada lagi yang komen menyampaikan hal yang sama. Kena serangan gara-gara diet zero carb. Teman kerja di sini, teman saya juga ada yang kurang lebih persis seperti itu. Waduh, prihatin juga ya. Dan kita doakan lah ya yang terbaik untuk teman-teman kita, keluarga kita, handetolan kita. Dari sini aja, kalau yang males tahu detailnya, udah berasa-berasa kan ya. Kalau ada yang bilang zero carb diet itu nggak ada bahayanya sama sekali, kayaknya itu terlalu jumawa. Tapi, kanal kita dan para subscribernya itu biasanya kritis kan ya. Bukan yang mesti sampai ke istilah-istilah kedokteran yang aneh-aneh sih, enggak. Tapi juga bukan kayak menjangan di Afrika sana. Menjangan Afrika itu, wah kalau lihat jerapah ngibrit ke arah kanan, mereka langsung aja ikut ngibrit rame-rame ke arah situ. Gak usah pikir panjang, walaupun detailnya belum tahu persis bahayanya itu apa. Entah singa, cita, buru, bisa macam-macam. Tapi yang jelas, pastilah bukan politikus yang mau bagi-bagi bansos. Rempet politik segala nih, sorry. Balik lagi aja ke soal zero carb diet atau diet karnivor. Yuk, kita urai sekilas-sekilas soal bahayanya dan mungkin hints sedikit-sedikit untuk mitigasinya. Bahaya pertama, itu memang sudah menjadi wisdom secara umum di kalangan kedokteran. Apa-apa yang terlalu ekstrim, itu memang cenderung bahaya. Sudah merupakan satu realita. Di dunia ini itu nggak ada orang yang beneran ahli secara 100% tentang dinamika biokimiawi dan dinamika lain non-biokimiawi di tubuh manusia. Karena pemahaman belum 100%, kalau strict bisa keliru-keliru tuh ya. Keseharian manusia yang sekarang itu sudah merupakan buah dari pembelajaran dan trial and error ribuan tahun, sehingga kalau jauh-jauh menyimpang dari situ bisa taruhan nyawa. Demi agar bahayanya tidak terlalu lalu, yang diet karnivor bisa nyontoh Dr. Paul Saladino tadi, tidak terlalu ekstrim kayak semulanya dulu. Atau kalau dietnya mau strict, mesti berbatas waktu. Saran pakar yang moderat demikian. Berikutnya lagi, sering jadi bahaya itu kalau istilahkan sebagai too little, too late gitu. Meraktekinya itu sudah kadung terlambat. Dr. Atkins contohnya. Dia itu dulunya udah sempat ketemukan juga, stres sekalian, kondisinya hancur-hancuran. Terus udah setengah bahaya baru deh meraktekin carnivore diet. Jadian ujungnya kena serangan. Kasus lain yang kemarin sharing juga sama tuh sepertinya, atau teman kami juga. Mulainya sudah pada saat umurnya setengah bahaya. Sebelumnya udah pernah bertahun-tahun trigliserid tinggi, gula tinggi, tensi, gangguan metabolisme macam-macam. Mungkin plak di saluran kardionya udah rada-rada. Baru mulai carnivore diet. Nah, saya perhatiin kayak gitu tuh, bolak-balik tipikalnya yang terus kena serangan. Kalau mulai diet karnivornya dari masih muda, masih relatif bugar, kayak Dr. Saladino, nah itu sih saya belum pernah dengar. Ada yang kejadian kena serangan yang ngeri-ngeri. Nah, tolong aja ini dikoreksi kalau saya salah. Gimana dong kalau udah tahunnya emang di umur setengah bahaya? Nah, tentunya nggak bisa kembali muda lagi kan ya. Ini sebaiknya didampingi atau diperiksa-periksa dulu oleh profesional dan dimonitor secara cermat sepanjang jalan. Saran pakar yang konservatif, setahun kalau bisa cek marka darah itu lebih dari 1 kali atau gimana gitu.
meraktekinnya juga mesti lebih gradual, lebih pelan-pelan. Terus target akhirnya, kayak yang pertama tadi, jangan terlalu strict, jangan terlalu ekstrim. Udah gitu, kalau target-target perbaikan udah tercapai, HbA1c udah normal, rasio trigliserid HDL udah dikecilin, stop aja lah, jangan diet karnivor terus-terusan yang ketat, diganti aja lah sama intermittent fasting kayak, atau semi karnivor, atau diet Mediterania yang lebih balance. Ini bukan kata saya, tapi kata para pakar yang kurang yakin dengan keamanannya zero carb diet. Berikutnya ya, menurut saya ya, ada asumsi dasar yang meragukan, ada bolongnya, merata-rata disebutkan oleh para guru karnivor. Banyak loh dari mereka yang meyakini kalau carnivore diet dilakukan dengan benar, kita tidak akan kekurangan nutrien apapun juga. Bolak-balik silakan aja coba perhatiin. Sering kan pakar karnivor ngomong gitu. Benar tidaknya statement itu walau alam, silakan aja dikomen oleh yang lebih otoritatif. Tapi kalau saya ya, penekanan pada keyakinan itu aja, itu udah menunjukkan suatu blind spot yang bikin garuk kepala. Dulu kita pernah ringkaskan dari pakar kesehatan holistik dan longevity segitiga pilar healing. Itu urusannya ada 3, bioenergi, biomaterial, bioinstruction. Nah, kalau dibilang nutrisi atau nutrien, artinya baru ngomongin 2 pilar itu, yaitu soal kecukupan energi dan kecukupan materialnya tok. Nah terus, bioinstructionnya gimana? Kok nggak diomongin? Nah, ambil yuk beberapa contoh. Insulin spike, kalau keseringan dan intens itu ambiar sih emang. Karena normalnya manusia itu ngalamin insulin spike sesekali saja. Nah, kalau yang diet zero carb, strict, jangka panjang, itu dia swing ke ekstrim kanan. Dia bisa nggak ngalamin insulin spike bertahun-tahun lamanya. Apakah itu bisa dibilang alami, normal? Belum sahih juga sih penelitiannya. Fruktosa juga sama, racun tuh kalau kata dokter Lustig. Kalau kebanyakan, tapi kalau nggak pernah keasup sama sekali, apakah itu normal? Apakah itu alami? Nah, kalau menurut Alkitab tuh ya, alaminya manusia, ya buah-buahan itu disediakan Allah untuk sebagiannya kita makan. Hadis juga ada yang bilang tuh, madu itu obat, nah, padahal dia tinggi fruktosa. Contoh lain lagi, polifenol, ada di sebagian tumbuhan dan buah-buahan. Itu tuh bukan nutrisi, boleh dibilang dia itu racun. Tapi ya, alaminya manusia kan kayak gitu. Sesekali mesti ada keasup racun, nggak mesti nutrisi tok yang dipikirkan. Ini bukan artinya racun yang sampai bikin gimana-gimana, tapi ya kayak polifenol itulah. Keberadaannya itu memicu instruksi-instruksi biologis di tubuh kita, memberikan gemblengan supaya jadi kuat, ngencengin autofagi, dan seterusnya. Penelitian mana yang bilang itu nggak penting? Ya, belum ada juga. Dan seterusnya nih, nggak perlu dipanjangin lagi. Yang jelas, kita harus terus belajar, terus berpikiran terbuka. Walaupun secara anatomi, memang benar pencernaan manusia itu kayak umumnya karnivor. Tapi realitanya, sepanjang masa evolusi, manusia itu bukanlah karnivor sejati kayak kucing. Bioinstructionnya, secara genetiknya tuh udah kayak gitu. Harap maklum. Singkat kata ya, ini ada yang belum kejangkau sama ilmunya para guru karnivor, yaitu khususnya terkait bioinstruction. Sehingga kalau mereka menjamin bahwa diet karnivor yang strict dan jangka panjang itu aman dan alami, coba aja dipikirkan lagi. Itu deh pendapat saya. Terima kasih.